Pemirsa, kasus harta tak wajar ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo mengingatkan orang pada kasus-kasus yang menimpa pegawai dan pejabat pajak sebelumnya. Yang paling fenomenal tentu kasus Gayus Tambunan pada 2010. Haruskah masyarakat ikut mengawasi harta pejabat pajak? Inilah Top Review. Inilah rumah mewah yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo. Rumah seluas 2.000 meter ini tampak tertutup dan tidak terlihat ada aktivitas. Rumah yang berlokasi di Jalan Ganesha 2 nomor 12 Umbul Harjo ini diketahui dibeli pada tahun 2015 dengan harga 1,5 miliar rupiah. Rumah ini terbilang paling mewah di kawasannya karena memiliki kolam renang dan tempat fitness. Tetangga sekaligus pengurus RT setempat menyebut Mario Dandi gemar mengebut dan menggeber motor gedenya saat melewati jalan depan rumahnya. Warga sempat menegur aksi Dandi karena mengganggu. Sempat memperingatkan Mas dari pihak sendiri. Sering mengganggu karena ya malam barang itu kan keluar malam kan ganggu juga. Naik kan agak ngebut gitu nih. Itu knalpotnya kan mengganggu. Menggunakan kendaraan apa, Pak? Kendaraan ya mobil sering nganu besar itu apa? Motor besar itu. Harley Davidson gitu ya, motor besar ya. Motor besar itu apa? Harley atau apa itu namanya? Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021, kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah. Salah satu properti yang dimiliki Rafael yaitu rumah di komplek mewah perumahan Simpruk Golf, Jakarta Barat. Menurut petugas perumahan, saat ini rumah tersebut kosong dan hanya digunakan sebagai rumah singgah Rafael dan keluarga ketika berada di Jakarta. Perumahan Green Hill Residence di Manado, Sulawesi Utara juga tercatat sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki Rafael. Ada 200 unit rumah di perumahan tersebut. Menurut warga, perumahan di Kelurahan Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, milik PT Bukit Hijau Grand Hill Residence. Perusahaan tersebut atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek. Kami kan murni beli rumah di sini, motivasi baik dan tidak ada maksud apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba misalnya ada penyitaan misalnya atau ada penyitaan dari bank atau dari mungkin dari KPK ya, atau dari PPATK segala macam, kami mohon sebagai warga supaya kami diperhatikan bahwa kami tidak ada masalah dengan hukum. Yang bermasalah itu cuma pribadi dari owner perumahan di sini. Rafael juga diketahui memiliki bisnis kuliner di Yogyakarta, yaitu restoran Bilik Kayu Heritage. Restoran dengan nuansa Jawa yang kental ini disebut-sebut milik istri Rafael. Dalam kurun waktu 10 tahun, harta kekayaan Rafael tercatat melonjak pesat hingga 35 miliar lebih. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein mengatakan, jika yang bersangkutan memperoleh harta tersebut melalui korupsi, maka ia bisa dijerat dengan pidana pencucian uang. Hal yang sama juga berlaku bagi seluruh penyelenggara negara yang berada di setiap instansi pemerintahan. Kalau seandainya memang itu berasal dari tindak pidana korupsi dan dia transaksikan hasil-hasil korupsi itu bisa masuk ke PPU. Apalagi yang bersangkutan punya usaha di Jogja cukup besar, saya dengar dari teman-teman pajak. Kemudian di Manado dulu punya real estate dan di Jakarta juga. Nah, kalau sumber usahanya itu berasal dari korupsi, itu udah masuk perbuatan PPU, menyembunyikan, menyamakan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Kita akan bahas.
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan telah melayangkan surat panggilan kepada Rafael Alun Trisambodo, ex-pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, untuk diperiksa pada 1 Maret 2023. Pemanggilan itu untuk dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Hal itu disampaikan juru bicara pencegahan KPK, Ipi Mariati, kepada awak media di Gedung KPK Jakarta, Senin 27 Februari 2023. Menurut Ipi, surat panggilan terhadap Rafael Alun Trisambodo diterbitkan setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian Keuangan. KPK akan meminta klarifikasi atas laporan harta kekayaan yang bersangkutan dan memintai keterangan atas dugaan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan. Sebelumnya, harta kekayaan Rafael Alun berupa mobil mewah dan motor besar terekspos setelah putranya, Mario Dandi, ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Kami telah menjadwalkan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan kami telah mengirimkan undangan untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar atau moge bernama klub Blasting Rider DJP dibubarkan. Dalam akun media sosialnya, Menteri Keuangan menyampaikan permintaannya agar klub Blasting Rider DJP dibubarkan lantaran beredar foto Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub tersebut. Menurutnya, hobi dan gaya hidup para pejabat mengendarai moge akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Terlebih, gaya hidup ini telah menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai pajak. Menteri Keuangan juga berpendapat para pejabat yang mengendarai moge telah melanggar asas kepatutan meski dibeli dengan uang gaji resmi. Terungkapnya harta tak wajar pejabat Rafael Alun Trisambodo mengingatkan orang pada kasus-kasus korupsi pegawai dan pejabat pajak sebelumnya. Yang paling fenomenal tentu yang dilakukan pegawai pajak Gayus Tambunan. Kasusnya membuat heboh pada 2010 lalu. Pegawai pajak golongan 3A ini terlibat dalam kasus mafia pajak. Saat kasusnya mencuat, usia Gayus baru 31 tahun. Namun memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Kasus Rafael dan Gayus bisa jadi hanya gunung es di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kini, slogan orang bijak bayar pajak tidak lagi cukup. Orang bijak juga harus mengawasi harta pejabat pajak.